Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang saat ini sedang beribadah di rumah dan sedang menyaksikan live streaming, Shalom untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan berita sukacita di minggu hari ini, yaitu minggu ke-10 setelah Trinitas, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat 9. Demikianlah bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyat yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepada. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kehidupan yang mau melakukan keadilan dan kebenaran adalah tugas panggilan Allah dalam hidup umat percaya. Allah tidak menghendaki manusia itu hidup di dalam kejahatan akan dosa-dosa, karena Allah sendiri adalah sumber keadilan dan kebenaran itu. Itulah yang diserukan Allah kepada Raja Yehuda, kepada pegawai-pegawai istana, kepada rakyat yang ada di istana melalui Nabi Yeremia. Karena ketika itu sedang dan mulai melakukan ketidakadilan, kesewenang-wenangan kepada bangsa-bangsa asing
yang tinggal di daerah itu, kepada mereka yatim piatu, kepada janda, kepada orang-orang miskin dan termarginalkan. Justru yang terjadi adalah orang yang seharusnya menegakkan keadilan dan kebenaran itulah yang menjadi pelaku ketidakadilan dan kebenaran. Hal ini sangat bertentangan dengan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Yehuda. Oleh karena itu Allah memanggil Nabi Yeremia untuk mengatakan apa yang Allah perintahkan kepada bangsa Yehuda. Ada 5 kali kata berfirmanlah Allah. Di ayat 1 dibuka dengan kata beginilah firman Tuhan, kata Yeremia. Kemudian di ayat 2 katakanlah dengarlah firman Tuhan. Kemudian dikatakan pada ayat 3 beginilah firman Tuhan. Kemudian pada ayat 5 dikatakan juga demikianlah firman Tuhan. Ayat 6 juga sebab beginilah firman Tuhan. Nabi Yeremia diutus untuk menyatakan apa yang difirmankan Allah kepada bangsa Yehuda. Dia berangkat dari apa yang Allah katakan, bukan dari dirinya sendiri. Beginilah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Kepada siapa disampaikan? Kepada Raja Yehuda, kepada pegawai-pegawainya, dan kepada rakyat yang ada di istana Yehuda itu. Dari pimpinan sampai rakyat. Artinya mau raja, mau pegawai, mau rakyat, firman itu harus menjadi milik mereka. Satu-satunya yang kita punya harus yaitu firman Tuhan. Siapapun kita, tidak boleh tidak ada firman Tuhan. Meski di tengah-tengah pandemi COVID ini, kesulitan yang terjadi saat ini amal inang, firman Tuhan tidak boleh tidak ada dalam kehidupan kita. Mau itu sehat, mau itu sakit, mau itu yang isoman, mau itu di rumah sakit, jangan sampai firman itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita dingin untuk berindu belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Justru dimanapun kita, tetap firman itu menjadi pegangan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena satu-satunya yang sangat penting kita butuhkan dalam hidup kita, terlebih di kesulitan saat ini, adalah firman Tuhan. Itulah yang disampaikan Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Beginilah firman Tuhan, agar mereka mengetahui Tuhan sudah mengatakannya melalui Nabi Yeremia tentang kebenaran, tentang keadilan yang harus mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Firman itulah yang menguatkan, yang menjadi pelipur lara kehidupan mereka. Dan ternyata apa yang Allah katakan kepada mereka tidak sekedar dilakukan. Di ayat 3 jelas dikatakan, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah tempat ini. Ayat 4, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarah masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Allah mengingatkan mereka untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran, keadilan, mensejahterakan orang-orang miskin, termarginalkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena ketika itu dilakukan, maka harapan akan menjadi luas di tengah-tengah bangsa itu. Allah akan memberkati mereka menjadi kerajaan yang kuat yang Allah berikan kepada mereka. Maka harapan akan selalu ada kepada setiap orang yang terus melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Keadilan amal inang tidak diukur dari bagaimana kita harus dihormati, tapi justru ketika kita mudah untuk dihormati,
Jadilah orang yang mau menghormati orang lain. Jadilah orang yang memperlakukan sesamanya dengan baik. Ketika kita mau dihormati, belajar untuk menghormati orang lain, peduli kepada orang lain. Di sana sesungguhnya kita akan mudah menjadi orang yang dihormati. Jika kita terus berbuat keadilan dalam kehidupan kita, harapan-harapan, peluang-peluang akan menjadi lebih banyak. Di tengah-tengah kesulitan kita juga, kita bisa keluar dari kesulitan itu ketika kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam melakukan keadilan dan kebenaran. Kita belajar dengan keadilan itu untuk peduli kepada orang lain, belajar peduli, belajar berbagi, belajar untuk adil. Maka di sanalah harapan akan hidup kita lebih banyak. Maka di tengah-tengah pandemi COVID ini, Amang Inang, jangan hanya melulu mengatakan tentang penderitaan si tahun menaborak, tapi justru di tengah pandemi COVID ini kita sesungguhnya banyak belajar banyak hal. Ketika di pandemi ini kita semakin banyak belajar untuk menjaga kesehatan kita. Kalau batuk langsung berobat, langsung menjaga kesehatan kita. Untuk ke depan, dengan pandemi COVID ini kita semakin menghargai kesehatan kita. Kita semakin mengetahui apakah prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah banyak pilihan yang mau kita perbuat, tapi di tengah pandemi ini kita semakin banyak belajar ke depan. Bagaimana kita juga mau peduli kepada sesama kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana lagi dalam berbuat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mau untuk berbagi di tengah-tengah kehidupan orang lain, sehingga kita mampu menyelamatkan orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah kehidupan saat ini yang terjadi. Jika kita mau hidup adil, peduli, berbagi dengan sesama kita, di sanalah harapan-harapan itu akan selalu ada. Sebenarnya di tengah pandemi ini, ketika kita mau berbagi, berbuat adil, peluang kita untuk lepas dari pandemi ini akan ada. Harapan itu akan terbuka bagi kehidupan kita. Yang kedua, Amang Inang, yaitu jika toleransi terhadap penindasan terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Dikatakan pada ayat 6, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon, namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Allah menghendaki supaya bangsa Yehuda tidak jauh dari kebenaran, supaya dengan itulah mereka terus menikmati segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Gilead itu, Amang Inang, adalah tempat bertumbuhnya tanaman-tanaman yang baik, buah-buah yang subur. Puncak Libanon itu adalah simbol keindahan Yerusalem. Tetapi ketika mereka tidak berbuat keadilan dan kebenaran, maka itu akan menjadi padang gurun yang tandus dan tidak akan mau didiami oleh orang lain. Maka Allah menginginkan mereka untuk berbuat keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan mereka. Betapa kebenaran itu menjadi kekuatan kita bersama. Kebenaran itu akan membuat kita memperluas harapan itu di tengah-tengah pandemi COVID saat ini. Amang Inang, coba kita renungkan saat ini. Sudah adilkah kita? Sudahkah kita berbuat kebenaran? Tidak usah jauh-jauh, terkadang kita sendiri pun sering tidak adil. Terkadang kalau 5 anak kita di rumah, kita memperlakukan mereka dengan berbeda-beda. Suatu ketika ada seorang ibu, dia sedang mendoakan 5 anaknya. Anaknya 4 di perantauan, 1 bersama dia di kampung. Ada yang di Sulawesi, di Kalimantan, ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa. Dia doakan di Pajojo Sudeki, akayan akan naik. Anakku yang di Jakarta begini Tuhan, dan seterusnya. Tapi anaknya di kampung ini menunggu-nunggu. Kapan lagi larang didoakan mamaku ini. Sampai amin, dia protes. Mak, semua saudaraku mak doakan, tapi kenapa aku tidak didoakan? Mamanya menjawab, untuk apa aku didoakan? Karena kau bersama aku, lagi itu nggak ada kiriman bersama mama.
Yang lainnya itu semua ada kirimannya di Jakarta. Kau nggak ada ini. Makanya mau nggak mendoakan mereka. Ini adalah salah satu terkadang kita berlaku tidak adil di tengah-tengah keluarga kita. Maka firman Tuhan saat ini dengan topik kita, lakukanlah keadilan dan kebenaran, adalah keharusan perintah Allah kepada kita semua. Mari yang menyenang kita lakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Ingat, harapan-harapan akan besar ketika kita melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita senantiasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Engkau mengingatkan kami sebagai umat yang percaya agar setia melakukan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan untuk melihat harapan-harapan itu di tengah-tengah pandemi COVID ini. Ketika kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku keadilan dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsa ini. Sehingga nyatalah bahwa Tuhan memberikan harapan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih Tuhan di pandemi COVID ini, ajar kami Tuhan dengan menciptakan keadilan untuk mau berbagi, untuk mau peduli dan belajar untuk mengasihi sesama kami. Sehingga peluang besar itu selalu ada pada kami untuk terhindar, untuk bebas dari pandemi COVID yang saat ini kami alami. Tuhan berikan kepada kami kekuatan dan hikmat untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkenan menuntun kami, mengarahkan kami untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hidup kami, sehingga melalui kehidupan kami semakin nyatalah bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang terus melakukan keadilan kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat yang sakit saat ini, baik di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan bagi mereka. Berikan mereka Tuhan keyakinan iman yang teguh bahwa Tuhan sajalah yang dapat menolong, menopang, dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Damai sejahtera dan sukacita memberkati mereka, menyertai mereka setiap hari Tuhan. Dan biarlah panjang umur Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kau berkati Tuhan bangsa kami ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati pemimpin kami untuk memimpin bangsa kami ini menjadi bangsa yang lebih baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap menyertai kami. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini kami harus belajar, harus beribadah di rumah, tapi kami yakin Tuhan selalu ada di tengah-tengah hidup kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami kepada-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.